Pembalap boleh menentukan jalurnya sendiri demi bisa sampai ke titik finish lebih cepat. Dari sinilah para rider rela menyusuri hutan, menerjang sungai dan genangan lumpur demi mendapatkan rute tercepat. Ada berbagai jenis aliran motor custom yang ada di bumi ini, dan dulu pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Mulai dari job style, cafe racer, tracker, chopper, bobber, dan salah satunya adalah scrambler. Scrambler adalah sebuah olahan sederhana yang terbuat dari telur, susu, dan merica yang dimasak dengan butter di wajan anti lengket dengan api sedang. Sorry, ada sedikit salah teknis. Oke, kembali ke pembahasan yang benar. Scrambler adalah sebuah modifikasi motor yang dibangun dengan filosofi siap melibas segala bentuk kondisi jalan. Bisa dilihat dari postur motor yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan ground clearance yang lebih tinggi. Penggunaan ban dual purpose supaya mendapatkan kemampuan daya cengkram yang baik pada permukaan jalan yang kering hingga basah, bahkan kondisi jalan dengan air yang menggenang dan berlumpur sekalipun. Stang yang lebar dan tinggi karena rider bakal lebih banyak berdiri mengendalikan motor di jalanan yang ekstrim daripada duduk manis sambil ngopi cantik. Dan posisi knalpot yang tinggi supaya terhindar dari masuknya genangan air dan lumpur ke dalam knalpot, serta jok motor yang dibuat tipis dan datar. Hal ini bertujuan supaya rider tidak jinjit dikarenakan postur motor yang tinggi. Bisa dibilang, scrambler adalah salah satu aliran modifikasi tertua. Kelahiran scrambler dimulai dari kegilaan para bikers terhadap dunia balap. Secara histori, kelahiran scrambler hampir sama seperti cafe racer dan tracker, sama-sama lahir dari gairah balapan motor. Nama scrambler sendiri diambil dari sebuah kompetisi balap motor yang ada di Inggris pada tahun 1920. Dan dalam perlombaan balap tersebut, rider diharuskan menuju satu titik ke titik lainnya dengan jarak yang sudah ditentukan dan harus diraih dalam waktu tercepat. Dan yang paling cepat sampai akan menjadi juaranya. Kerennya lagi, balapan ini tidak ada batasan lintasan yang dilewati. Pembalap boleh menentukan jalurnya sendiri demi bisa sampai ke titik finish lebih cepat. Dari sinilah para rider rela menyusuri hutan, menerjang sungai dan genangan lumpur demi mendapatkan rute tercepat. Dan di era tersebut belum ada motor dual sport, dirt bike, atau motor trail dan sejenisnya. Maka dari itu, rider diharuskan memodifikasi sendiri kendaraannya yang masih standar menjadi motor scrambler dual sport supaya bisa melewati jalanan yang ekstrim. Peminat modifikasi scrambler semakin meluas ke tanah Amerika Serikat pada tahun 1960-an, dan scrambler semakin melejit dan semakin banyak diminati bikers Amerika ketika memasuki tahun 1970-an. Hal ini dipengaruhi oleh sosok Steve McQueen, seorang aktor yang punya julukan The King of Cool. McQueen adalah aktor berkebangsaan Amerika Serikat yang juga sangat menggandrungi hobi motor. McQueen bisa dibilang sangat membawa pengaruh besar terhadap modifikasi scrambler di Amerika Serikat. Salah satu motor yang identik dengan doi adalah Husqvarna 400 Cross yang menjadi tunggangannya selama di film On Any Sunday. Dan cover majalah Sport Illustrated pada 1971 yang menggambarkan McQueen menunggangi Husqvarna 400 Cross adalah salah satu cover majalah paling fenomenal dan paling dikenal sepanjang masa. Seiring dengan semakin besarnya nama scrambler, pabrikan motor pun ikut membuat motor dengan style scrambler seperti Ducati Scrambler, Norton Komedo 750S, Triumph Bonneville, Moto Guzzi Stronello Scrambler. Pabrikan Jepang pun juga tidak ketinggalan seperti Honda dengan Honda CL Series dan Yamaha dengan Yamaha YDS-1. Gairah pabrikan motor untuk memproduksi motor bergaya scrambler sempat redup cukup lama, sampai akhirnya kembali dibangkitkan oleh Triumph Scrambler pada tahun 2006 yang cukup membuat nama scrambler kembali naik lagi, dan disusul oleh Ducati yang terakhir kali membuat Ducati Scrambler pada tahun 1974. Akhirnya memperbarui Ducati Scrambler pada tahun 2014 setelah 40 tahun hibernasi, dan akhirnya memutuskan kembali ikut meramaikan lahirnya gairah motor scrambler. Dalam perjalanannya, balap scrambler pun juga istirahat yang cukup lama karena posisinya digantikan oleh dirt bike seperti motocross dan enduro.
Namun, di sini balap motor scrambler kembali dibangkitkan oleh Ducati dalam event World Ducati Week dengan balap scrambler flat race pada tahun 2016 yang juga dimeriahkan oleh para pembalap Ducati seperti Andrea Dovizioso, David Giugiaro, Troy Bayliss, Yoni Hernandez, Danilo Petrucci, Tati Mercado, Ruben Sauz, dan Alessandro Vallia. Meskipun tidak se-ekstrim dulu, paling tidak event ini bisa kembali mengingatkan nostalgia akan balap scrambler yang dulu pernah ada. Dan di Indonesia sendiri, balap motor scrambler pernah menjadi event di SAIME 2019, Sekepal Aspal Indonesia Motor Art Exhibition, di mana Ducati juga kembali ikut memeriahkan event tersebut dengan membawa motor scrambler andalan mereka, yakni Ducati Scrambler 62 400cc, Ducati Scrambler Icon 800cc, Ducati Scrambler Classic 800cc, dan Scrambler Full Throttle 800cc. Untuk saat ini, ada beberapa pabrikan motor ternama yang sudah memiliki produk bergaya scrambler seperti Triumph Scrambler 1200, Ducati Scrambler, BMW R90 Scrambler, Benelli Leoncino 500. Untuk yang cc kecil, ada Kawasaki W175TR. TR di sini artinya bukan tracker, melainkan trail. Karena beberapa ada yang menyebut scrambler adalah cikal bakal dari lahirnya motor trail. Di era modern ini, modifikasi scrambler sudah tidak terlalu mementingkan fungsinya sebagaimana yang aslinya digunakan untuk balap dan menerjang lintasan ekstrim, melainkan hanya sebagai tampilan, estetika, dan nostalgia untuk mendapatkan kesan retronya. Apalagi jika digarap oleh builder besar seperti Katros Garage atau Street Art Custom, sudah tidak perlu diragukan lagi bagaimana garangnya motor scrambler yang pernah dibuat oleh mereka. Jadi kurang lebih seperti itulah perjalanan panjang motor dengan gaya scrambler yang bisa saya ceritakan. Jika ada salah, kurang, dan lebihnya mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Sampai di sini dulu video saya. Nama saya Awang. Stay safe and I will see you in the next video. Peace.